Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Damayanti dengan nomor NPM 20423029 dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Eka Suyanti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Rantokasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbincang-bincang dan mewawancarai Ibu Eka mengenai kurikulum saat ini. Baiklah, izinkan saya untuk bertanya, apakah Ibu khususnya sebagai guru sekolah dasar memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Saya di sini sebagai guru sekolah dasar, Ibu memahami bahwa kurikulum merdeka itu ialah kurikulum yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah serta peserta didik. Untuk mengenai perubahan kurikulum nasional yang akan datang, di sini Ibu tahu bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi Ibu belum memiliki informasi penting atau pasti tentang perubahan kurikulum nasional yang akan datang. Karena itu masih dalam proses pengembangan dan evaluasi. Lalu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau Ibu melihat dari kurikulum merdeka itu sebagai sebuah peluang bagi sekolah untuk lebih berinovasi dan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Tapi Ibu juga berharap bahwa perubahan kurikulum nasional yang akan datang dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan kemampuan guru serta memastikan bahwa perubahan tersebut tidak membebani guru dan sekolah. Ibu juga berharap bahwa perubahan kurikulum dapat meningkatkan kualitas pendidik dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Ibu, perbedaan apa saja yang mendasar yang Ibu rasakan dan mengimplementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu dalam hal pendekatan. Perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu dalam hal pendekatan pembelajaran dan pengelolaan kurikulum berfokus pada pendekatan saintifik dan tematik, sedangkan kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan peserta didik. Dalam kurikulum 2013, materi pelajarannya lebih terstruktur dan terfokus pada kompetensi dasar. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, sekolah memiliki keleluasan untuk mengembangkan materi pelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum merdeka juga lebih menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.
Ibu juga merasakan bahwa kurikulum merdeka itu memberikan keleluasan bagi guru untuk lebih berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Apa saja tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Ibu memiliki tanggapan bahwa isu itu ganti menteri, ganti kurikulum merupakan sebuah tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ibu merasakan bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kebingungan bagi guru, siswa, dan sekolah. Perubahan kurikulum yang efektif memerlukan waktu, sumber daya, dan perencanaan yang matang. Ibu juga berharap bahwa pemerintah dapat lebih memperhatikan konsistensi dalam pengembangan kurikulum sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan kurikulum yang terlalu sering. Dengan demikian, guru, siswa, dan sekolah dapat lebih fokus dalam proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi, bukan hanya pada perubahan kurikulum saja. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau Ibu dapat mengatakan ya bahwa sekolah Ibu itu telah berusaha untuk menerapkan kurikulum merdeka secara ideal. Sekolah Ibu telah mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi kurikulum tersebut. Tapi Ibu juga menyadari bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kemampuan guru. Ibu berharap bahwa sekolah dapat terus meningkatkan kualitas pendidik dan implementasi kurikulum, terutama kurikulum merdeka, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 dalam kurikulum merdeka? Dalam implementasi P5 atau bisa disebut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dalam kurikulum merdeka, tema yang paling sering dipilih itu tema yang terkait dengan pengembangan karakter dan kompetensi abad 21, seperti tema karakter dan kepribadian, tema kewarganegaraan dan masyarakat, tema lingkungan dan alam, tema kesehatan dan kesejahteraan. Namun, tema yang paling sering dipilih adalah tema karakter dan kepribadian, karena P5 bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik yang baik serta jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Kalau tidak pernah, alasan apa yang menjadi? Kemudian, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Kalau tidak pernah, alasan apa yang menjadi kendala Ibu waktu itu? Ibu tidak pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka karena beberapa alasan, ya karena keterbatasan informasi dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, keterbatasan waktu dan jadwal yang padat, terus keterbatasan sumber daya dan biaya untuk mengikuti pelatihan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pelatihan kurikulum merdeka. Tapi Ibu di sini berharap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan kurikulum merdeka di masa depan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut di sekolah.
Ibu juga berharap bahwa sekolah dapat memberikan dukungan dan kesempatan bagi guru-guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional lainnya. Kira-kira proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Kalau Ibu pernah melakukan beberapa proyek dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Contohnya proyek pengembangan kurikulum sekolah yang berbasis ya pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Terus proyek pengembangan pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK dalam pembelajaran. Terus proyek pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik, serta program pengembangan kepemimpinan dan kewarganegaraan. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang lebih intens dan implementasikan dalam pembelajaran? Terkait dengan profil pelajar Pancasila, Ibu lebih intens dan selalu mengimplementasikan profil beriman dan bertakwa dalam pembelajaran. Profil ini menekankan pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harapan Ibu dengan Apa saja harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Harapan Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka ini semoga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara optimal, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, membangun karakter dan kepribadian peserta didik yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, mendorong sekolah untuk menjadi lebih inovatif dan efektif dalam melaksanakan pendidikan. Dan Ibu berharap juga bahwa kurikulum Merdeka ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mempersiapkan generasi muda yang lebih baik untuk menghadapi di masa depan. Apakah kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kemudian seperti apa contohnya? Kurikulum Merdeka dapat sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran jika diimplementasikan dengan baik. Contoh bagaimana kurikulum Merdeka dapat sesuai dengan kebutuhan siswa itu, ya contohnya pembelajaran yang berbasis pada minat dan bakat siswa. Kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada minat dan bakat siswa, sehingga siswa dapat termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, bagaimana interaksi guru dengan siswa selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini? Kalau dalam interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka dapat menjadi lebih efektif dan efisien jika guru dapat memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa. Contoh interaksi guru dengan siswa itu berlangsung selama implementasi kurikulum Merdeka itu berjalan, yaitu guru dapat menjadi fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai informasi saja. Terus guru juga dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif seperti diskusi,
mempunyai proyek dan belajar serta di dalamnya ada permainan. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran seperti melalui presentasi, diskusi, atau kegiatan lainnya. Mengenai pengembangan program, bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi, scientific, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat sebelumnya? Kalau dalam pengembangan program ya, saya juga memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS, P5, dan keterampilan abad 21 di dalam modul yang saya buat, yaitu yang pertama literasi, yaitu saya masukkan unsur literasi itu dengan cara kegiatannya membaca, menulis, dan berbicara dalam bentuk modul. Saya juga memasukkan teks-teks yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka. Terus yang kedua itu scientific, yaitu unsur scientific itu yaitu dengan cara memasukkan kegiatan eksperimen atau observasi dan penelitian dalam modul. Saya juga memasukkan konsep-konsep ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga siswa juga dapat memahami konsep-konsep ilmiah dengan lebih baik. Terus yang ketiga yaitu HOTS tadi, yaitu dengan cara memasukkan kegiatan yang memerlukan siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Saya juga memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan siswa untuk memikirkan jawaban yang lebih dalam bentuk dan kompleks. Jawaban yang lebih dalam dan dalam bentuk kompleks. Yang keempat yaitu P5, itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya juga memasukkan unsur P5 ini dengan cara memasukkan kegiatan yang memerlukan siswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Saya juga memasukkan konsep-konsep yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga siswa dapat memahami tersebut, yaitu nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dengan lebih baik. Yang kelima yaitu keterampilan abad 21, yaitu memasukkan unsur ini dengan cara kegiatan yang memerlukan siswa untuk menggunakan teknologi, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan orang lain. Saya juga memasukkan konsep-konsep yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga siswa dapat memahami keterampilan abad 21 dengan lebih baik. Kemudian, coba Ibu memberikan mindset yang dapat diberikan kepada mahasiswa, khususnya calon guru SD. Pentingnya memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa. Sebagai calon guru ya Mbak ya, lagi calon guru SD, itu penting banget untuk memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar itu berbeda-beda dan terutama unik. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana cara mengajar yang efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa.